adalah salah satu pentolan elit global. Secara dinasti, bisa dikatakan ada dua dinasti pimpinan elit global, dinasti Rothschild dan dinasti Rockefeller. Rothschild lebih dulu ada, menguasai pemerintahan dan bank-bank sentral di Eropa. Rockefeller berkiprah 100 tahun setelah Rothschild menguasai pemerintahan dan bank sentral Amerika. Rockefeller lebih kaya dari semua pemerintah di dunia, termasuk Amerika. Mereka lah yang kasih utang ke seluruh negara di dunia. Dan negara pengutang terbesar di dunia adalah si adik kuasa Amerika, diikuti Jepang dan Cina. Gedung PBB yang megah di New York dibangun tahun 1949, sumbangan dari keluarga Rockefeller. PBB, World Bank, IMF adalah kaki tangan elit global. Mereka berkedok sebagai lembaga-lembaga yang bekerja untuk kemaslahatan umat di dunia. Padahal sebenarnya bertujuan untuk mengontrol semua negara di dunia. Modus penjajahan gaya baru ini sudah lama diketahui oleh bapak bangsa kita, Soekarno. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Elit global melakukan infiltrasi ke pemerintahan-pemerintahan dunia, militer, sains, LSM, dan lain-lain dengan menggunakan kedok yayasan. Seolah-olah mereka bekerja untuk kebaikan umat manusia di dunia. Contohnya adalah Rockefeller Foundation yang mendanai berbagai universitas paling top di dunia untuk membuat skenario wabah dan lockdown tahun 2010. Sekarang kita dengar apa kata Rockefeller tentang tudingan bahwa keluarganya adalah elit global yang berkonspirasi merugikan umat manusia lain untuk menciptakan pemerintahan diktator dan otoriter, New World Order. Ini adalah autobiografi David Rockefeller berjudul Memoirs. Silakan Anda buka halaman 405. David Rockefeller menulis, selama lebih dari 1 abad, para ekstremis ideologis dari seluruh spektrum politik telah memaksakan berbagai insiden terkenal untuk menyerang keluarga Rockefeller dengan tuduhan bahwa kami memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi institusi-institusi politik dan ekonomi Amerika. Perhatikan, Rockefeller menyebut para pejuang kemanusiaan seperti kita ini sebagai ekstremis ideologis. Selanjutnya, ia menulis, sebagian bahkan percaya bahwa kami adalah bagian dari sekte rahasia yang bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, mengelompokkan keluarga kami sebagai internasionalis, dan berkonspirasi dengan pihak-pihak lain di seluruh dunia untuk membentuk struktur politik dan ekonomi global yang lebih terintegrasi. One World, istilah Anda. Perhatikan pemilihan kata yang sangat cerdas dari seorang Rockefeller. Dalam satu alinea, ia merangkum 5 hal yang sangat-sangat penting. Pertama, sekte rahasia, maksudnya Illuminati. 2, bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, maksudnya merugikan bangsa Amerika. 3, internasionalis, ini istilah lain dari globalis alias elit global. Internasionalis atau globalis tak punya batas kenegaraan, tak peduli merugikan bangsa Amerika atau bangsa-bangsa lain. Keempat, konspirasi. Ia akan jelaskan itu semua teori konspirasi atau fakta konspirasi. Dan kelima, One World, maksudnya One World Government alias New World Order. 5 tuduhan yang sangat fatal dirangkum dengan sangat cerdas dalam satu alinea pendek. Lantas, apa jawaban dia? David Rockefeller menjawab, "If that's the charge, I stand guilty, and I'm proud of it." Kalau itu tuduhannya, saya ngaku salah dan saya bangga dengan itu. Atau dalam bahasa gaul, gua emang iblis, terus lu mau apa? Bencana wabah di seluruh dunia, orang-orang pakai masker, cek temperatur di gerbang, lockdown, ekonomi runtuh, peningkatan kemiskinan dan penderitaan rakyat adalah persis seperti skenario Rockefeller Foundation 10 tahun yang lalu. Bahwa Rockefeller sendiri mengaku bahwa ia adalah sekte rahasia yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, berkonspirasi di seluruh dunia untuk menciptakan New World Order.
Jadi, yang jahat sebenarnya bukan negara atau pemerintah Amerika, melainkan para elit swasta yang kebetulan banyak tinggal di sana. Rakyat Amerika sendiri sudah dirampok habis-habisan oleh para elit di sana. Cina duluan lockdown dan sembuh adalah bagian dari skenario 10 tahun yang lalu. Tujuannya agar jadi contoh supaya negara-negara lain ikut lockdown. Sementara Amerika memang disetting untuk lambat lockdown, di mana nantinya akan disalahkan sebagai penyebab makin berjangkitnya virus. Itu semua adalah bagian dari skenario 10 tahun yang lalu. Dalam kasus corona ini, Cina dan Amerika adalah bagian dari skenario good cop and bad cop yang dirancang oleh elit global. Ada contoh baik, ada contoh buruk. The good cop, bad cop routine. The earth hungers for blood. There's a riot in us. Semua suku, agama, berbagai macam aliran politik, dan bangsa-bangsa di dunia harus bersatu melawan penjajahan gaya baru, Nekolim, New World Order. This is a revolution. I hate imperialism. I detest colonialism. This is a revolution. Silakan download dan sebarkan video ini melalui grup-grup messenger dan medsos. Jangan berpikir upaya kita melawan kezaliman global ini berhasil atau tidak. Sebab apa yang kita lakukan dalam hidup bergema di keabadian. This is a revolution. What we do in life echoes in eternity. Salam People Power.